Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Hanifah. Pada video kali ini aku akan ngebahas tentang pemanasan global atau yang biasa disebut sebagai global warming. Global warming adalah kenaikan suhu rata-rata di bumi. Kok bisa sih? Jadi gini nih, matahari itu kan memancarkan radiasinya ke bumi, menembus lapisan atmosfer bumi. Nah, radiasi tersebut akan dipantulkan kembali ke angkasa, tapi karena adanya gas-gas rumah kaca seperti CO2, CH4, N2O, HFCS, dan SF yang ada di atmosfer mengakibatkan gelombang tersebut terperangkap di dalam atmosfer bumi. Nah, peristiwa ini terjadi berulang-ulang sehingga menyebabkan suhu rata-rata di permukaan bumi meningkat. Apa aja sih penyebab pemanasan global? Fenomena global ini disebabkan oleh aktivitas manusia di seluruh dunia. Beberapa aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya pemanasan global terdiri dari: yang pertama, konsumsi energi bahan bakar fosil. Kalian tahu nggak sih kalau dari sektor industri ini menyumbang emisi karbon terbesar? Menurut Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2003, konsumsi energi bahan bakar fosil memakan sebanyak 70% dari total konsumsi energi, sedangkan listrik menempati posisi kedua dengan memakan 10% dari total konsumsi energi. Nah, dari sektor ini, Indonesia mengemisikan gas rumah kaca sebesar 24,84% dari total emisi gas rumah kaca. Konsumsi energi yang besar ini diperoleh karena banyaknya penduduk yang menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energinya. Menurut Profesor Emil Salim, USA mengemisikan 20 ton CO2 per orang per tahun dengan jumlah penduduk 1,1 miliar orang. Cina mengemisikan 3 ton CO2 per orang per tahun dengan jumlah 1,3 miliar penduduk. Sementara India mengemisikan 1,2 ton CO2 per orang dengan jumlah 1 miliar penduduk. Yang kedua, sampah. Sampah menghasilkan gas metana. Diperkirakan 1 ton sampah padat menghasilkan 50 kg gas metana. Pada tahun 2020, diperkirakan sampah yang dihasilkan Indonesia mencapai 500 juta kilogram per hari. Dengan jumlah ini, maka sampah akan mengemisikan gas metana sebesar 9.500 ton per tahun. Yang ketiga, kerusakan hutan. Saat ini di Indonesia diketahui telah terjadi kerusakan hutan yang cukup parah. Kerusakan hutan tersebut disebabkan oleh kebakaran hutan, perubahan tata guna lahan, perubahan hutan menjadi perkebunan dengan tanaman tunggal secara besar-besaran, misalnya perkebunan kelapa sawit. Dan yang terakhir, pertanian dan peternakan. Sektor ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca melalui sawah-sawah yang tergenang yang menghasilkan gas metana, pemanfaatan pupuk serta praktek pertanian, pembakaran sisa-sisa tanaman, dan pembusukan sisa-sisa pertanian, serta pembusukan kotoran ternak. Gas rumah kaca yang dihasilkan yaitu gas metana dan gas dinitrooksida. Di Indonesia, sektor pertanian dan peternakan menyumbang emisi gas rumah kaca sebesar 8,05% dari total gas rumah kaca yang diemisikan ke atmosfer. Apa aja sih dampak-dampak dari pemanasan global itu? Kenaikan temperatur global menyebabkan mencairnya es di kutub utara dan selatan, sehingga mengakibatkan terjadinya pemuaian massa air laut dan kenaikan permukaan air laut. Hal ini akan menurunkan produksi tambak ikan dan udang, serta terjadinya pemutihan terumbu karang atau coral bleaching, dan punahnya berbagai jenis ikan. Selain itu, naiknya permukaan air laut juga akan mengakibatkan pulau-pulau kecil dan daerah landai di Indonesia akan hilang. Infrastruktur perkotaan juga akan mengalami kerusakan akibat tergenang oleh air laut. Suhu air laut yang meningkat juga akan memicu terjadinya migrasi ikan yang sensitif terhadap perubahan suhu. Kenaikan suhu pula juga akan menjadi faktor dari penyeleksi alam, di mana spesies yang mampu beradaptasi akan bertahan, sedangkan spesies yang tidak mampu beradaptasi akan mengalami kepunahan. Pergeseran musim sebagai akibat dari adanya perubahan pola curah hujan. Perubahan iklim mengakibatkan intensitas hujan yang tinggi pada periode yang singkat serta musim kemarau yang panjang. Hal tersebut berdampak pada pola pertanian. Misalnya, keterlambatan musim tanam atau panen, kegagalan penanaman, tanah longsor, dan kekeringan. Intinya,
perubahan iklim akan mempengaruhi ketahanan pangan nasional. Dampak dari sektor kesehatan yaitu dapat meningkatkan frekuensi penyakit tropis, misalnya seperti malaria, demam berdarah, diare, penyakit kencing tikus, atau leptospirosis, dan penyakit kulit. Penyakit infeksi saluran pernapasan akut seperti ISPA juga menjadi ancaman seiring dengan terjadinya kebakaran hutan. Solusi untuk mengurangi pemanasan global, yang pertama, matikanlah lampu jika tidak digunakan. Yang kedua, gunakanlah transportasi umum untuk mengurangi bahan bakar fosil. Yang ketiga, daur ulanglah sampah. Thanks for watching. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.